Nah, untuk menjawab apakah atom itu nyata atau tidak, kita harus membahas satu persoalan penting dalam fisika, yaitu energi. Tentu kalian pernah mendengar hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan, tapi energi bisa diubah ke bentuk lain. Contohnya panas. Panas adalah salah satu bentuk energi dan bisa diubah menjadi energi lain, yaitu gerak. Itu yang terjadi pada mesin uap. Mesin uap mengubah panas jadi gerak. Tapi pada waktu itu ada seorang ilmuwan yang berpikir agak lain, yaitu Ludwig Boltzmann. Boltzmann berpikir tidak mungkin panas begitu saja berubah menjadi gerak, karena gerak hanya bisa dihasilkan dari gerak lainnya. Simpelnya seperti bola biliar. Bola biliar yang diam hanya bisa bergerak kalau dia ditumbuk oleh bola biliar yang lain. Maka Boltzmann pun mengembangkan sebuah teori yang disebut teori kinetik gas, bahwa gas atau udara pada dasarnya adalah kumpulan partikel-partikel kecil yang tak terlihat, dan partikel-partikel ini bergerak secara acak, menumbuk ke sana kemari seperti bola biliar. Nah, kecepatan partikel-partikel ini saling bertumbukan, itulah yang kita rasakan sebagai panas. Semakin kencang partikel-partikelnya bertumbukan, semakin panas yang kita rasakan. Dan karena dia menumbuk lingkungan sekitarnya, maka semakin kencang partikelnya, semakin tinggi tekanannya. Dan ini pun bisa menjawab fenomena dalam mesin uap, atau yang paling gampang dalam mesin kendaraan. Mengapa bensin bisa menggerakkan roda? Karena bensin dibakar di dalam silinder yang menyebabkan udara di dalamnya sangat panas. Dalam kondisi panas itulah partikel-partikel bergerak sangat kencang dan menumbuk dinding silinder dan piston, sehingga piston pun terdorong dan pada akhirnya menggerakkan roda. Jadi sama seperti Dalton, Boltzmann pun berpikir bahwa pasti segala sesuatu tersusun dari atom-atom. Boltzmann understood that all objects, these walls, you, me, the air in this room, are made up of much tinier constituents. Basically, everything we see is an assembly of trillions and trillions of atoms and molecules. Sayangnya, Boltzmann mendapat pertentangan dari fisikawan lainnya, termasuk rekan-rekannya sendiri. Ya karena atom itu tidak bisa dilihat, bagaimana membuktikan sesuatu yang tak terlihat? They argued that no, atoms don't exist. They're names, labels, convenient fictions, calculating devices. They don't really exist. We can't observe them. No one's ever seen one. And for that reason, so Boltzmann's critics said, he was a fantasist. Dan sayangnya lagi, Boltzmann ini punya masalah mental. Dia sangat mudah stres. Bahkan dia mengundurkan diri dari kampus tempatnya mengajar demi menghindari orang-orang yang menentangnya. Beberapa tahun kemudian, Boltzmann pun didiagnosa punya penyakit bipolar, sampai dokternya menyarankan dia berhenti dari aktivitas saintifiknya. Dan pada tahun 1906, Ludwig Boltzmann pun akhirnya bunuh diri karena depresi. Ironinya guys, ketika dia bunuh diri, dia tidak tahu bahwa sebetulnya setahun sebelumnya, seseorang telah berhasil membuktikan atom berdasarkan teorinya. Dan orang itu adalah Albert Einstein. Who did you say? Einstein, the fellow from Bern. I don't recall any Einstein. He's not a professor. He's a patent clerk. Patent clerk? Di tahun 1905, awalnya Einstein bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang karyawan di kantor paten. Tapi tiba-tiba dia dianggap jenius karena menerbitkan 4 makalah fisika sekaligus hanya dalam waktu 1 tahun. Dan keempat-empat makalahnya merevolusi fisika pada waktu itu. Tidak ada yang bisa melakukannya kecuali dia orang jenius. Maka di tahun itu pun Einstein mendapat gelar Annus Mirabilis, gelar yang sama yang diberikan kepada Newton, yang artinya tahun keajaiban. I haven't seen anything like this since Newton's Annus Mirabilis. Dr. Lauer, are you honestly comparing Einstein to Sir Isaac Newton? 2 di antara 4 makalahnya mungkin sudah kalian kenal, yaitu tentang teori relativitas khusus dan rumus EMC kuadrat. Tapi ada satu makalahnya yang jarang dikenal, yaitu tentang Brownian motion. Brownian motion inilah yang membuktikan bahwa atom itu ada. Apa itu Brownian motion?
Brownian motion adalah gerak acak benda kecil di dalam air. Fenomena ini ditemukan pertama kali oleh Robert Brown di tahun 1827. Robert Brown bukan orang fisika, dia ahli tanaman. Ketika dia menaburkan serbuk sari di atas air dan memperhatikannya menggunakan mikroskop, dia melihat sesuatu yang aneh. Butiran serbuk sari itu bergerak-gerak seolah-olah mereka hidup. Awalnya dia mengira serbuk sari itu memang hidup. Tapi setelah diperhatikan, makhluk hidup tidak bergerak seperti itu. Pasti ada sebab lain yang menyebabkannya bergerak. Nah, fenomena aneh ini tidak bisa terjawab selama 80 tahun sampai Einstein membuat makalah ini. Menurut Einstein dalam makalahnya, Brownian motion tidak mungkin terjadi kecuali air itu sendiri adalah partikel-partikel yang lebih kecil dari butiran serbuk sari. Analoginya seperti dalam model berikut. Kapas putih ini bergerak karena dia dikepung oleh bola-bola kecil yang bergetar dan jumlahnya sangat banyak. Atau yang lebih jelas bisa kalian lihat dalam animasi berikut. Nah, kalau bola-bola kecilnya disembunyikan, maka kalian akan melihat seolah-olah bola putihnya bergerak sendiri. Itulah yang terjadi pada serbuk sari. Jadi pada dasarnya Einstein menggunakan teori kinetiknya Boltzmann untuk memecahkan fenomena Brownian motion, sekaligus membuktikan bahwa atom atau molekul itu memang ada. In one staggering insight, Einstein saw that Brownian motion was all about atoms. In fact, he realized that the jiggling of pollen grains in water could settle the raging debate about the reality of atoms forever. Tapi kalian perlu tahu guys, bahwa argumen Einstein ini tidak sekedar asumsi. Dia membuktikannya secara matematis. Bahkan dengan rumusannya, dia bisa menghitung berapa ukuran atom sekaligus berat atomnya. Bagaimana caranya? Disinilah cerdiknya Einstein. Dia menggunakan rumus yang sebetulnya sudah dikenal ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, yaitu tentang dinamika fluida. So Einstein was able to take equations from the world of things that we can't see and apply them to things that we can see. Dengan menghitung kekentalan air, temperatur, termasuk seberapa jauh serbuk sarinya bergerak, dia bisa menghitung berapa ukuran dan berat molekul air. Ini sama seperti kalian menghitung berat pinguin dengan menghitung seberapa jauh bongkahan esnya bergerak ketika pinguin itu meluncur. Walaupun argumennya Einstein pada saat itu sebatas teori, tapi pada tahun 1908, teori Einstein ini terbukti lewat eksperimen oleh Jean Perrin, yang membuat Jean Perrin mendapatkan hadiah Nobel, dan konsep atom pun akhirnya diterima. Yaitulah sedikit cerita tentang atom guys. Tentu ceritanya akan lebih panjang kalau kita masuk ke struktur atomnya, di mana di dalamnya ada elektron, proton, dan neutron. Tapi setidaknya dari konten ini, kalian tahu dari mana konsep atom itu muncul dan bagaimana konsep atom itu akhirnya diterima. Pelajarannya adalah, tidak selamanya sebuah akibat ditimbulkan oleh sebab yang terlihat, tapi akibat bisa ditimbulkan oleh sebab yang tak terlihat.